Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yudi Yunardi, dosen daring. Di sini saya beli lampu terapi untuk ibu saya. Ini sekalian unboxing, kita lihat ya. Lampunya itu harganya 330.000. Ini lampu beserta dudukannya ya. Nah, ini kalau kita lihat itu kan yang lampunya ori tapi dudukannya dudukan lampu belajar biasa. Lampunya harganya 150.000. Nah, kalau kita beli yang paten tadi kan lihat ya harganya 800, 700, 900 gitu kan. Nah, kalau dudukannya aja itu ada yang 200, ada yang 150. Jadi nah itu tuh lampunya 940.000 tuh lampunya aja sama dudukan yang kecil gitu ya, yang dipegang tangan tuh. Tuh ada yang 745. Jadi di sini beli lampu yang asli Philips tapi dudukannya dudukan lampu meja belajar biasa, tapi beli yang bagusan gitu. Karena pertama lampu ini bakal panas kan, lampu terapi. Kalau kita pakai lampu belajar yang plastik lama-lama pasti dia meleleh. Jadi beli lampu belajar yang besi dan dia dudukannya jangan terlalu dekat gitu nanti dengan lampunya, karena lama-lama ntar takutnya catnya ngelupas atau apa gitu kan. Nih unboxingnya saya percepat aja dulu supaya kita bisa ngelihat. Nah itu dia lampunya biasa sama dengan lampu yang dipakai di lampu terapi yang lain ya, lampu Philips ini yang tadi harganya 150 ribuan sampai 175 tergantung dari tokonya, tapi rata-rata di toko official tuh 150.000 ya untuk lampunya ini. Nah ini lampunya tuh kayak kalau kita zaman dulu sini bentuknya kayak lampu disco gitu ya, kalau dulu sering masang. Nah itu 150 watt 230 volt. Ini ulirnya pakai yang E27 yang biasa. Nah, kemudian ini kan lampu mejanya masih belum di assembly ya, masih lepas terpisah. Jadi nah ini mau dites dulu dong, namanya juga baru gitu kan. Kalau nanti pas kita pasang nyala nggak gitu kan, karena ini benar-benar baru tadi dari unboxing kan. Nah ini loh, pas kita lihat masangnya itu emang kelihatannya dangdut gitu ya, culun gitu. Lucu kalau kita lihat dari samping karena kelihatannya mangkoknya kegedean gitu. Tapi nggak apa-apa sih, karena lampunya ntar bakal panas kalau dipakai lama gitu kan. Pertama ini mangkoknya dari besi, jadi juga nggak terlalu lumayan tahan panas dong, karena dia mengantarkan panas. Dan lagi supaya jaraknya agak jauh kan, supaya nanti walaupun kena panas dia nggak merusak catnya atau coatingnya gitu ya. Lihat ya, lampunya kan bentuknya agak-agak terlalu aneh gitu ya. Karena kalau yang paten tuh kan enggak, dia walaupun plastik tapi mungkin dia pakai ABS atau gimana ya. Ini kan pakai lampu belajar biasa gitu, harganya beda jauh loh. Harganya beda jauh kalau ini kan. Itu tadi maksudnya. Jadinya makanya kenapa beli yang satu set yang kayak gini gitu. Tapi tadi pas dipasang dia nggak nyala gitu. Dia nggak nyala gitu kan. Berarti kan di sini ada dua kemungkinan ya, lampunya yang rusak atau desk lamp ini dudukannya yang rusak gitu. Dan di dudukan itu kan ada dua bagian ya, ada di ulirnya atau di switchnya gitu. Yang pertama yang paling gampang, karena komponen yang termahal itu adalah lampu gitu ya, terpenting lampu kan. Karena kalaupun misalnya ini rusak di desk lampnya dudukannya, kita bisa pakai desk lamp yang lain secara darurat gitu kan. Nah pertama ini yang paling gampang sih, kita coba cek aja dulu waktu dinyalain di dudukannya itu, dia dicolokkan lampunya ada listrik nggak, ya nggak gitu kan. Begitu switch dinyalain, dia ada listrik nggak yang menyuplai ke dudukan lampu itu, ke soket E27 nya itu ya kan. Kita akan tes di sini pakai multitester itu. Jadi ini kan kita ngetesnya bertahap aja dulu. Yang paling gampang tes dudukan lampu pakai multitester, baru nanti mungkin tes switchnya, mungkin ntar kita akan tes lampunya siapa yang nggak bekerja. Jadi ntar kita bisa ngeliat di titik mana kita akan benerin gitu kan. Soalnya kalau mau di kembaliin lama gitu kan, komplain bla bla bla, itu lama lagi gitu, apalagi ini lagi musim libur gitu kan. Nah ini lihat ya, itu settingan default di voltase. Begitu saya connect ke konektor E27, switchnya dinyalain, itu yang keluar cuma 0, berapa volt gitu, bahkan nggak nyampe 1 volt gitu kan. Berarti dia nggak ada listrik yang masuk ke situ kan.
nggak ada listrik yang masuk ya, mungkin kecil banget. Berarti apa kemungkinan dari kabel atau dari switchnya? Ya enggak. Pokoknya yang pasti listrik yang keluar situ nggak 220 gitu kan. Ya jadi nggak mungkin nyala dong lampunya. Padahal switchnya udah di-onin gitu. Nah ini ya, lihat ya, tuh fluktuasinya gila banget gitu kan. Ya nggak gila banget sih. 0,3, 0,2, 0,3, 0,2, 0,2, 0,3 gitu kan. Kenapa gitu kan? 0,1 malahan sekarang nih kan. Tapi yang pasti bahkan nggak nyampe 1 volt gitu. Ini kan lihat ya di multitesternya itu kan di readingnya ke voltase gitu ya, voltase untuk yang arus AC. Nah sekarang ini pertama kita akan cek lagi continuity testnya, tapi kita matiin dulu ya, cabut dari listrik. Kita akan ngetes continuity testnya. Jadi dia dari itu soket yang di tengah itu ke colokan nyambung apa enggak, ya enggak? Nyambung apa enggak? Itu kita mau ngeliat apa dari kabelnya gitu yang putus gitu kan, kita lihat. Nah dari yang tengah itu nyambung enggak ke salah satu dari colokan listriknya? Ternyata enggak nyambung tuh kan? Oke, itu enggak nyambung. Sekarang coba yang satu lagi. Ini switchnya dicoba tes nyala on off, tetap dia enggak nyambung kan? Tuh, enggak nyambung kan? Soalnya kalau nyambung pasti ada tulisan angka ataupun suara gitu. Tapi ini angka juga nggak ada, suara nggak ada. Oke. Nah, berarti di sini kan tetap kemungkinannya 2. Kabel somewhere ada yang putus atau dari switchnya. Ya kan? Dari switchnya. Karena tadi kita tes dari paling ujung ke paling ujung ya, colokan ke soket itu nggak nyambung. Continuity testnya nggak nyambung dia kan. Berarti di tengah jalan itu ada yang putus dong, ya nggak? Apakah dari kabel atau dari switch atau dari tempat lain? Pokoknya dia nggak nyambung gitu. Dari ujung awal ke ujung akhir, ya kan? Kurang lebih gitulah bahasanya. Dari ujung awal ke ujung akhir dia nggak ada sambungan. Nah, sekarang ini kita mau lihat dulu kan, kita mau eliminasi problem supaya lebih gampang kita melokalisirnya dari situ. Tapi kita make sure, karena kan problem bisa muncul sekaligus gitu kan. Apa dari itunya aja, atau switchnya aja, atau kabelnya aja, atau lampunya juga kebetulan rusak. Bisa dong kalau orang lagi apes gitu ya. Lagi apes kebetulan ternyata rusak semua gitu. Makanya jadi di sini kita coba lihat. Nah, ini pakai lampu belajar yang lain. Saya mau nyoba lampu Philips-nya jalan apa enggak. Ini tadi dites nyala ya. Berarti lampunya nggak apa-apa, dudukannya nggak apa-apa, switch-nya nggak apa-apa, semuanya normal. Kita akan coba si lampu Philips ini di meja belajar ini gitu ya. Tuh, dia sempit banget sih. Jadi karena lampu ini panas, kalau mau pakai lampu meja yang ini, dia ntar lama-lama pasti meleleh. Karena pertama dia plastik, kedua dia deket banget gitu dudukannya dengan si lampu itu. Nah, ternyata lampunya nyala kan? Lampunya nyala. Emang sih keren bentuknya, tapi ini karena lampu belajarnya murah, saya yakin nih kalau dipakai lama pasti meleleh itu. Karena dia plastiknya pasti bukan ABS. Lampu ini murah aku dulu beli, makanya saya beli banyak ini buat tanaman dulu ya. Buat apa namanya sih? Buat lampu fotosintesis gitulah. Itu ya. Nah, ini lampunya oke, udah jalan gitu ya. Udah nyala. Berarti kita udah yakin lampu nggak masalah. Tinggal tadi di mana? Di kabel atau di switch. Kalau di kabel yang rese sih, karena kan could be anywhere ya, bisa di hubungan kabel dari stop kontak ke switch, atau yang dari switch ke tiangnya, ke base-nya, ke dasarnya, ke tiangnya, ataupun ke kondenya itu, atau ke mangkoknya. Ya mangkok sama konde sama sih, mangkok ke konde atau ke soketnya, ya kan. Tapi yang pasti lampu udah gak ada masalah, lampunya oke. Karena kan lampu itu komponen paling mahal tuh kan, dan paling penting sih, paling penting dia. Karena bisa aja kita mau beli dudukan
lampu yang mahal banget juga ada, yang 500.000 sendiri ada, dia lebih mahal dari lampunya. Cuman tetap aja namanya juga lampu terapi ya, komponen terpenting ya lampu dong ya, nggak namanya lampu terapi. Nah ini tadi kita udah tahu nih dari lampu nggak apa-apa. Kita pertama yang tes yang paling gampang dulu aja. Tadi continuity test benar nggak ada hubungan gitu kan? Berarti ada putus somewhere along the line. Nah, yang paling gampang yang kita tes apalagi? Switch-nya dong, ya nggak? Switch-nya karena paling gampang dibuka. Ya walaupun gampang tuh relatif ya. Kalau misalnya mungkin bagi yang jarang ngotak-ngatik atau apa, mungkin agak bingung. Kadang-kadang soalnya switch itu ada yang pakai skrup, ada yang enggak. Kalaupun pakai, kadang-kadang suka sembunyi skrupnya di mana gitu, biar estetik kan, biar kelihatannya rapi. Tapi lebih sering sih kalau yang versi-versi standar gitu biasa itu switchnya nggak pakai skrup, dia cuman klem biasa aja. Nah itu lebih harus hati-hati, kelihatannya gampang dibuka, tapi ngebuka yang rapi ya itu susah ya kan. Dibuka habis kebuka dia pecah patah sih gampang ya kan. Nah ini lagi ngetes nih di dalam lampunya, oh bisa dibuka ternyata kondeknya itu, mangkoknya. Nah sekarang tinggal di soketnya itu kan, kita udah lihat nih di sini. Nah ini cuman kan mungkin aduh ngebuka ke dalamnya lagi, mau ngetes itu ya, ngurut kabel istilahnya kalau zaman dulu ya. Mengurut kabelnya rada susah, makanya yang tadi saya bilang coba deh yang paling gampang dulu. Tadi sekilas kelihatannya kabelnya nggak apa-apa dong yang di situ kan, yang keluar dari mangkok itu kan. Kita sekarang coba dari itu switchnya, yang tadi tuh saya omongin. Switchnya yang kebanyakan di pasaran itu emang cuman klem biasa, jadi cetek gitu ya, buka tutup. Maksudnya bukan on off-nya juga cetek sih. Cuman pas mau dibukanya dari rumah switch-nya itu biasanya nggak pakai skrup. Kalau yang ya versi biasa lah ya, yang umum, yang murahan lah ya gitu kan. Kalau yang versi mahal pastilah dia pakai baut dan mungkin biasanya rapi gitu ya. Tapi kalau yang ini nggak, biasanya dia cuman dibukanya pelan-pelan gitu kan, sama kayak buka HP kan. Walaupun pakai skrup tapi kan kadang-kadang krek gitu, ada ininya, ada klemnya. Nah, udah ini kita taruh, kita akan coba mengurut di mana letak masalahnya. Ya kan? Jadi tadi mangkok sekilas nggak apa-apa walaupun harus dibongkar, cuman bongkarnya kayaknya susah nih, udahlah yang gampang switch aja dulu. Ternyata dong switchnya tuh nggak ada baut tuh. Oh ya udahlah, berarti mungkin bukanya di kletek gitu ya. Dibuka hati-hati gitu ya. Cuman kayaknya nggak bisa juga, nggak ada tempat, nggak ada celah gitu. Nah berarti kita harus ngurut pelan-pelan celahnya dari mana, dari antara kabel itu loh. Kan dia ada kabel keluar dan masuk kan ke switch itu. Sementara di switchnya tuh kiri kanan semuanya rapet. Ya enggak? Rapet. Tadi mau coba pakai cutter, ya mungkin bisa, cuman kan pertama takut ngerusak, kedua ya cutter kan tajam ya. Karena dulu saya pernah gitu, cutter nancep di ujung jari. Wah, sayangnya dulu belum zamannya sering ngevideoin, tapi asik itu, muncrat gitu darahnya ke lantai. Jadi sebelum sempet ngapa-ngapain karena udah panik, bukan apa-apa, panik karena di lantainya jadi berantakan gitu kan. Jadi ngambil tisu banyak, ngelap dulu lantainya, barulah yang di tangannya ditutup pakai selotip dulu. Karena waktu itu bukan nggak ada sih, belum ketemu plasternya. Karena kan kejadian di lantai 2, plaster mungkin somewhere ada di bawah gitu kan. Nah, ini lagi kayaknya off cam ya buat ngebukanya itu, karena tadi nyoba pakai cutter nggak bisa, pakai congkelan nggak bisa karena nggak ada celah buat nyongkelnya gitu kan. Jadi mau coba nyongkel dari mana? Dari tempat kabel keluar atau kabel masuknya itu. Nah itu udah bisa kebuka ya, kelihatan tuh sekilas. Nah itu loh. Jadi sebenarnya switch itu kan cuman ini, ada listrik, ada 2 kabel. Jadi yang dipotong switch itu cuman yang satu ya. Yang satu lagi tetap jalan terus. Cuman satu. Nah itu yang dibikin open atau close gitu kan.
Nah, ini kita lagi mau lihat nih switch-nya bekerja apa enggak gitu kan. Jalan apa enggak dia nih. Pas dia di posisi close atau terhubung, dia beneran terhubung apa enggak. Kita tes pakai multitester dong. Jadi dia continuity-nya gimana. Kalau misalnya beneran nyambung, dia akan bunyi tit gitu kan. Kalau di multitesternya. Ini oh suaranya nggak kedengeran ya. Oke oke. Ini karena emang soalnya di waktu ngerekam ini kayaknya banyak suara latar belakang berisik banget. Jadi apa nggak suaranya saya ilangin gitu ya. Nah tapi nggak apa-apa, saya pandu aja lewat narasi gitu dari sini ya. Nah pertama kita cek dulu nih yang dari sini kontak ke kabel nggak, kita urut gitu kan. Oke, kontak dia bunyi. Dari sini gimana? Bunyi nggak? Oke. Jadi pas begitu di switch-nya di onin, dia bunyi nggak? Ternyata oke, bunyi. Jadi di sini switch-nya itu ternyata nggak ada masalah. Tadinya saya pikir dari switch-nya, karena yang paling sering tuh kan, karena switch yang biasa tuh kan bentuknya cuman switch cuman lempengan besi aja gitu kan, yang begitu dia connect terhubung, kalau enggak itu kan gampang aus gitu ya, atau mungkin berkarat atau berkerak atau apa. Cuman di sini switch-nya itu nggak apa-apa, udah dilihat, udah dites, semuanya nggak masalah. Berarti kalau udah kayak gini, masalahnya somewhere dong di kabel, ngurut kan. Kita harus ngurut kabel ini di bagian mananya ini masalahnya, putusnya gitu kan. Karena di switch dia connect, dia ada koneksi gitu kan, terhubung nggak ada masalah ya. Ini ngopi dulu lah ya. Jadi switchnya di close position, dia terhubung gitu kan, dan kemudian dari kabel itu di tes dengan stop kontak, terhubung, nggak ada masalah gitu. Oke, jadi kayaknya di sini kita akan mulai ngurut gitu ya. Jadi pertama yang paling gampang dari switch itu kita ke koneksi berikutnya itu adalah di soket E27 ya. Tapi soket E27 adanya di mangkok gitu kan, di mangkok tadi yang kayaknya ribet gitu bukanya. Kayaknya ribet bukanya. Nah ini switchnya taruh dulu karena nggak ada masalah nih kan. Tapi biasanya saya emang suka gitu, suka nggak puas ya, dites lagi. Bener apa enggak? Karena kan cuma satu kabel yang dipakai, dipotong untuk switch ya. Satu lagi tetap continuous ya, jalan terus gitu. Nah pasti tetap dicek begitu posisi close, dia ada koneksi dan bunyi gitu di multitester ya kan, tit gitu. Kalau emang dia terhubung dia bunyi tit gitu. Nah benar, udah gak ada masalah. Nah mulailah, sebenarnya ini kayak denial aja sih. Tadi berulang-ulang nyoba di switch check karena males kan sebenarnya. Ini nggak tahu di bagian mananya. Kalau misalnya dia putus dalam, nggak kelihatan kan di kabel. Misalnya putus dalam itu yang ngerinya itu tuh. Semua nggak apa-apa, tapi di kabel putus dalam kan kita nggak tahu di bagian mana. Cuman nggak apa-apa lah. Kita coba pelan-pelan buka dulu nih konektor E27-nya yang ada di mangkok. Berarti buka pelan-pelan mangkoknya dulu. Karena tadi ngelihatnya kayaknya susah ini buka mangkoknya kan. Tapi nggak apa-apa. Lihat-lihat ada skrupnya, ada. Oke, buka dulu. Buka skrupnya cuman paling berapa sih? 2, 3, 4 biji. Cuman tadinya ngeliat kayaknya paten susah ini, tapi enggak. Dibuka skrup udah mulai goyang, berarti dia bisa kebuka, cuman mungkin nggak bisa langsung. Mungkin harus geser kiri, geser kanan, miring kiri, miring kanan gitu kan. Tapi nggak apa-apa, coba aja dulu karena itu masih jauh lebih mudah dibanding kalau ada somewhere diputus dalam di kabelnya gitu. Ada yang putus dalam nggak kelihatan kan, karena kabelnya kan dibungkus lagi kan. Jadi ada dua kabel, masing-masing kabel dibungkus dibungkus plastik, terus dua itu dibungkus lagi kan, dibungkus hitam. Nah ini udah kebuka, kelihatan. Nah itu dia, lihat tuh, itu ya, ada ininya, kabel yang coklatnya itu ternyata putus kan. Kabel coklatnya putus, jadi udah kelihatan nih. Alhamdulillah udah ketemu masalahnya di mana gitu kan. Oke, jadi ini kenapa? Oh, karena tadi mau make sure lagi. Tadi sebenarnya udah kelihatan sih, cuman nggak apa-apa lah. Mana dia? Nah itu dia kabel coklat tuh. Jadi dia emang putus di dalam. Nah cuman ini gimana gua nyambungin ya nggak? Berarti kalau kayak gini nih ya, ini mau nggak mau harus dilepasin dari mangkok ini dong, dari si kondeknya ini kan. Karena kalau kita mau cabut dari soket E27-nya kan ntar masangnya lagi ribet kan. Karena kan biasanya sih pasti dia di skrup ya.
Cuman kalau misalnya kita mau maksa cabut langsung sekarang, ntar masang lagi gimana kan? Otomatis harus bongkar dari ini nih, dari si kondeknya itu tuh, mangkoknya itu. Nah, cuman ini lagi nyari cara gimana sih ngeluarin kabel dari mangkoknya tanpa harus mutus sambungan ke konektor E27-nya yang putih itu. Nah, ngurut-ngurut kan, ngurut dari situ, bisa nggak sih bukanya dari mana ini kan? Bukanya dari mana? Ada cara apa enggak nih? Dari samping bisa nggak? Dari mana gitu kan bukanya? Nah, itu kelihatannya rapet apa gimana tuh kan? Tuh kan? Kelihatannya rapet dia, nggak ada ininya. Nggak ada apa namanya? Nggak ada celah. Tapi ternyata itu bisa dijepit apa? Dikerasin pakai tang, ntar dia bisa kebuka gitu. Dikencengin, nah baru ditarik, nanti dia bisa kebuka. Bukan kebuka maksudnya, kencengin ditarik keluar. Nah nanti dia bisa ini, jepitannya bisa lepas gitulah kurang lebih bahasanya. Jadi itu kayak klem ya, kayak klem dia, kayak klem biar dia rapet di situ. Cuman apa? Mana tadi? Oh itu udah kebuka, tinggal dicongkel. Nah itu tuh lihat ya, congkelannya bisa, cuman harus hati-hati karena tajam kalau kena tangan. Tadi kayaknya tangan saya udah sempet berdarah sih sebelah kiri itu ya. Nah itu. Nah itu iya udah kecabut kan? Ya enggak? Udah kecabut nih. Oke, udah nggak ada masalah. Ini tinggal dibuka. Ntar deh dibuka itu ntar kelihatan. Nah, udah kebuka kan? Berarti klemannya udah kebuka, udah harusnya udah gampang. Cuman kan satu itu masih ke ini. Nah, bisa digituin, bisa dikeluarin. Jadi kita bisa tarik. Nah, baru deh pasang. Jadi ini nggak ada yang cabut sih, cuman tarik keluar biar gampang. Dia masih ngelewatin konde itu sih. Udah tinggal dipasang lagi, dikencengin di serabutnya, dikupas lagi dikit biar dia bisa megang. Baru ya kalau kayak gini mah standar biasa ya. Kalau yang udah sering bongkar-bongkar listrik udah tau lah. Ini cuman dikupas ininya, insulator dari kabelnya, supaya terus ntar dimasukin ke dalam itu konektor belakang yang E27 itu. Itu kan ada skrup biasanya yang buat ininya, buat ngejepit kabel itu. Nah itu lagi dikendorin dulu skrupnya, baru ntar si kabelnya dimasukin, skrupnya dikencengin lagi biar dia ntar ngejepit si itunya, si apa namanya, si kabelnya itu gitu ya. Oke. Nah ini lagi ngapain ya di center? Oh enggak, ini cuma lagi ngeliat. Sebenarnya konektornya yang ground itu kemana sih? Cuman yang ground tuh kayaknya nggak dipakai ya. Karena tengah itu kan groundnya. Apa kan kalau di PLN kan nggak ada positif negatif, tapi L sama N kan neutral sama load kalau salah apalah namanya itu ya. Nah yang tengah itu kayaknya ground, cuman nggak connect ke mana-mana. Nah ini kenapa tadi di center ya? Apa itunya susah kebuka apa gimana? Nah udah kebuka kok itu skrupnya. Ya skrupnya udah kebuka, tinggal kabelnya dimasukin terus dijepit lagi deh. Tapi ada apa sih nih? Ngapain ada kayaknya kan dia ada skrup terus ada panelnya. Nah itu panelnya yang keluar kayaknya sih. Panelnya keluar jadi nggak bisa ngejepit apa gimana ya, tinggal kalau itu mah tinggal dirapiin biasa aja sih. Ini tadinya sebenarnya yang bikin bingung tuh kenapa awalnya sampai bisa putus. Berarti apa mungkin ada sesuatu yang cacat gitu ya atau apa sehingga dia, karena kan yang sebelahnya nggak putus gitu kan. Jadi makanya diinspeksi dulu. Kalau misalnya emang ada mungkin bisa langsung dibenerin. Tapi kalau misalnya cuma putus biasa nggak kenceng ya udah tinggal dipasang lagi. Karena kan melepasnya PR kan. Jangan sampai ini udah dipasang ntar besok-besok putus lepas lagi, malas kan. Ya apalagi ini kan nanti mau dikasih ke ibu saya gitu, ke Cipulir kan. Kalau misalnya tiba-tiba telepon ini nggak bisa lagi ya, datang lagi, nggak mungkin ngerjain di sana karena peralatan nggak ada kan. Bawa lagi ke sini, bongkar lagi, bawa lagi ke sana gitu kan. Kasusnya sama kayak itu dulu TV apa pakai control board yang belum kelar-kelar itu sampai sekarang. Sudahlah gitu, karena emang TV barunya udah ada, jadi yang itu belum sempat kepegang lagi nih.
Nah, ini udah dipasang, ya kan? Sekarang dong sebelum kita rapiin semua, tes dulu dong nanti pakai lampu kan. Terserah mau pakai lampu yang kecil, yang putih, atau mau pakai langsung lampu yang Philips itu juga bebas, boleh ya kan? Karena switchnya kan udah jalan, udah tinggal colok listrik, baru colok lampu. Make sure bahwa dia udah jalan gitu ya nggak? Jangan sampai ntar udah dirapi-rapiin ternyata nggak jalan. Ini switchnya ternyata belum dipasang lagi tadi. Walaupun udah tahu, udah make sure udah jalan semua kan, tapi karena switchnya kan ada listriknya dong, ya jangan sampai ntar nggak dipasang malah pas lagi ngetes kesetrum gitu kan, nggak lucu. Walaupun dulu sering banget sih setrum dan malah akhirnya sampai kayak nagih gitu. Karena sebenarnya kalau 220 volt kena sebentar dulu karena mungkin udah kebiasa kali ya. Jadi malah nggak masalah gitu. Awalnya dulu kaget karena udah sering banget. Jadi nggak kaget karena dulu kan sering ngerakit komputer kan, banyak banget di kamar komputer itu. Anyway, oke, kita lihat di sini, coba kita nyalain. Ternyata nggak nyala. Itu karena switch. Nah, itu konektornya agak kurang kenceng, udah bisa nyala kan. Ini pakai lampu yang biasa gitu ya, Philips juga tapi bukan yang buat infrared. Oke, udah nyala. Sip. Tinggal dirapiin deh, dipasang balik gitu kan. Cuman ya kan sebel juga dong. Udah ini malam minggu nih kerjaannya nih kan. Malam minggu pas lagi unboxing tiba-tiba nggak bisa. Ya udahlah langsung bongkar aja. Sebenarnya kan tinggal komplain aja gitu kan ke tokonya segala macam. Tapi ya kelamaan karena kan ini ditungguin sama ibu saya kan buat terapi gitu kan. Beliau mau dipakai gitu. Jadi males aja. Udahlah benerin aja sendiri. Ntar tinggal bilang aja ke penjualnya ini masalahnya di sini bla 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 supaya orang lain juga nggak kena. Maksudnya kalau bentar ada masalah yang penting tahu, kecuali kalau misalnya emang nggak mau ya udah tinggal dibalikin gitu kan. Tapi kalau saya mendingan benerin sendiri, tapi saya harus ini dong bilang, informasikan ke semua termasuk ke penjualnya, ini loh masalahnya di sini. Walaupun mungkin bukan salah penjual, tapi kan penjual bisa meneruskan itu ke manufaktur gitu kan, karena kan kita nggak ada akses ke manufaktur kan. Penjual ntar yang bilang ke manufaktur. Jadi kita kasih rating yang di bawah dari normal ke penjual supaya penjual juga bisa ngasih rating di bawah normal ke manufakturnya gitu. Karena ya kan kalau misalnya dia ngeles, oh ini kan manufaktur ya, iya, tapi kan gue nggak ada akses, gue lewat lu dong, ya nggak, gitu aja. Nah, oke, ini udah selesai, tinggal berarti kan udah nih, ini semua udah, tapi kan nyantai dulu gitu kan, ya udahlah, yang penting udah tahu masalahnya apa, udah bener, tinggal ngerapiin, lepasin lagi lampu yang buat ngetesnya ini yang dari tadi lampu meja belajar, supaya yakin ya. Ini kan rapiin dulu ya, nanti kita tes lagi beneran pakai lampu itu ya, lampu infrarednya, bukan apa-apa sih. Siapa tahu misalnya kabelnya, karena kan kabel ada ukurannya kan, cuman lampu Philips itu kan 150 watt, gede banget kan. Kita biasa pakai lampu 3 watt, 5 watt, 10 watt, 15 watt kan. Jadi kita harus make sure bahwa pertama kabelnya cukup kuat untuk menghandle wattage segitu. Kedua, switchnya juga. Ya walaupun ini switchnya switch mekanik doang, harusnya nggak ada masalah. Cuman mungkin akan lebih cepat aus saja ya. Tapi kita harus make sure bahwa si lampu meja belajar ini memang cukup kuat. Walaupun ini emang bukan didesain buat terapi ya, tapi kan soalnya yang buat terapi gila harganya 700, 800, 900, ada yang 1, berapa gitu kan. Kita tahu pasti harga lampunya dari Philips yang resmi langsung. Lampu terapi itu harganya 150.000. Berarti kan 600, 700 itu harga ininya kan, rumahnya gitu, rumah lampunya, mangkoknya atau apanya lah. Ya udahlah, sebenarnya ini less than ideal ya kita mau masang pakai lampu meja belajar, cuman karena emang si meja belajar ini dia bisa dari pabriknya kan dibilang ini bisa up to misalnya sampai 200 watt atau sampai berapa ratus watt bisa. Karena kan kalau lampu zaman dulu emang, lampu meja belajar zaman dulu emang wattnya gede-gede kan, jadi emang didesainnya buat itu. Jadi saya ingat banget tuh zamannya masih lampu bohlam pijar gitu ya. Kayaknya tuh rata-rata 40, 30 masih agak kecil, 40, 50 watt gitu, 55 dulu ada, 65 ada. Ya zaman masih boros-boros gitu ya, belum ada even tungsten ya, CF belum ada, compact fluorescent belum ada, pasti neon tapi zaman dulu gede-gede banget. Neon kan pakai balas, pakai starter, pakai apa gitu kan, pakai sekring. Nah udah, ini pasang dulu, rapiin, balikin lagi, klemnya dipasang lagi, terus kemudian
dimasukin lagi ke lubangnya. Ntar begitu udah, sebelum dirapiin lagi kita tes lagi nanti pakai si lampu Philipsnya. Cobain ya, nggak usah lama-lama lah, mungkin berapa detik gitu ya. Cuman saya nggak tahu nih ya apa efeknya si lampu ini kalau diarahin ke kamera. Makanya tadi nanti ini saya agak hati-hati gitu ya, nggak langsung ngarahin ke lensa. Mungkin kalau ke lensa nggak ada efeknya, saya nggak tahu juga. Tapi takutnya ke image sensor atau kemana, nggak ngerti sih. Ya daripada masalah gitu kan. Karena kan kayaknya kalau si infrared atau apa kan dulu sering kan yang laser itu nggak boleh ke mata, nggak boleh ke mata. Kenapa gitu kan? Berarti kan harmful gitu kan? Takutnya ini juga ada masalah. Nggak ngerti sih apa sebenarnya ada apa enggak. Tapi kan logikanya karena dia panjang gelombangnya tertentu sehingga dia bisa tembus masuk ke dalam kulit kan. Karena kan lampu ini bukan cuma panasnya kan, tapi dia radiasinya masih radiasi dalam arti positif ya, bukan radiasi kayak radiasi nuklir apa gitu, enggak. Radiasinya bisa menembus masuk ke kulit sehingga dia bisa lebih menjangkau saraf atau mungkin pembuluh darah atau apa gitu. Makanya dibilangnya lampu terapi nih kan. Jadi bukan cuma karena panas doang. Kalau panas doang bisa aja dong tinggal kasih kompor gitu kan. Atau pakai lampu biasa gitu kan. Lampu pijar kan panas juga itu kan. Tapi ini enggak, beda gitu. Oh ternyata masih tes lagi pakai lampu ini boleh gitu kan. Karena lebih gampang. Kalau yang itu kan berat kan, takut pecah atau apa. Coba dulu lagi pakai lampu ini. Boleh. Coba tes pakai switch. Nyala apa enggak? Nyala. Oke, make sure aja sih sebenarnya nih. Karena ya takut gitu kan. Udah pasang rapi-rapi, tiba-tiba lah kenapa ini nggak nyala gitu kan. Mendingan di tiap berapa langkah tes dulu. Walaupun kelihatannya kayak nggak ada kerjaan sih. Cuman ya biar nggak udah kadung rapi gitu kan. Ternyata akhirnya nggak nyala. Males lagi buka lagi. Udah tinggal si mangkoknya itu di skrup ke batang itu aja. Udah deh. Skrup lagi baru kita terakhir masang ngetes pakai si lampu aslinya itu, lampu terapi Philipsnya itu. Ini kan pakai baut-baut semua dia kan. Nyambung ke dari si mangkok ke ke batangnya itu. Kan pakai baut lagi 2 kan gitu. Harusnya kuat sih. Dan lagi ini kan besi kan. Sebenarnya sih plastik aja kuat, ABS ya. Buktinya apa? Mobil zaman sekarang tutup mesinnya plastik loh. Itu ABS. ABS itu emang plastik yang gila, itu kuat banget. Jadi ya lihat aja mesin-mesin dulu saya mikir kan gila tutupnya plastik apa nggak meleleh. Ternyata enggak loh. Emang mesin sekarang nggak panas? Panas. Coba aja pegang, buka tuh plastik. Masih panas mesin sekarang tuh. 90 derajat, 100 derajat kalau pas lagi di tempat macet dan jalan terus gitu ya. Panas kok. Kalau nggak percaya coba aja pegang. Karena si plastik ABS tuh emang beneran loh, kuat banget. Kuat banget. Jadi ya maksudnya di bor tembus. Cuman dia durability-nya gitu loh, terhadap panas, terhadap dingin, terhadap apa, dia tuh nggak cepet berubah. Nah, plastik biasa misalnya plastik biasa tapi dibikin tebal banget, tahan dia, cuman kena panas getas, lama-lama jadi kayak kruk gitu. Tapi kalau ABS ini enggak. ABS ini beneran kuat banget. Karena saya udah kenal ini dari zamannya sebelum dipakai di mesin mobil loh ya. Di komputer dari zaman dulu casing pakai ABS, karena komputer zaman dulu, zaman-zamannya masih belum pelit gitu ya, orang-orang pakai ABS. Kayak ini plastik kuat banget gitu dulu saya mikir kan. Dan tadi udah ya dites, udah nyala gitu kan. Nah, nyala gitu. Oke, udah gak ada masalah. Nanti baru kita pasang kondeknya, mangkoknya, baru nanti kita tes lagi dengan lampu yang gede, lampu infrared yang Philipsnya itu. Oke, kita lihat sekarang ini masih off cam ya. Itu kayaknya lagi masang ininya ya, tadi kondeknya ke batangnya itu, sekarang batangnya dipasang ke base-nya. Ini base-nya lumayan bagus karena rada berat ya, karena kan nanti lampunya berat dia di atas kan. Kalau base-nya enteng dia gampang trip, jatuh gitu ya. Kalau ini base-nya rada berat, jadi cocok gitu. Dikasih lampu yang si lampu terapi ini kan emang agak berat dia kan, gede pula. Tadi kan udah kelihatan gitu kan, menu-menuin cangkangnya, kondeknya itu. Oke, ini dipasangnya biasa. Jadi ini bisa dipasang pakai base-nya ataupun dipasang
ada clip on di meja juga bisa, cuman ini kan karena mau dibawa ke Cipulir jadi ya kita pasangnya pakai base kayak gini ya, pakai dasarnya itu landasannya. Klipnya saya nggak pasang, saya nggak bawa gitu ya. Nah ini tinggal dipasang, dimasukin ke itu lubangnya di base-nya, kemudian dikencengin pakai sekrup tadi ya. Ini udah lagi cuma nyoba engsel-engselnya itu jalan sempurna atau enggak, mulus apa enggak. Kadang-kadang kan mungkin harusnya dikasih gemuk atau apa, jadi dia agak seret apa gimana. Jadi biasanya saya semprot dulu pakai semprot silikon gitu ya. Karena kalau pakai gemuk mungkin kalau ntar buat orang tua ntar dikira berminyak, malah dilap dibersihin gitu kan. Kalau silikon kan nggak terlalu kelihatan, hilang dia. Itu oke, sebat dulu, napas dulu, ngepep ya. Ini tadi udah, sebentar tinggal masukin, dicoba tes ke lampunya itu ya. Ntar nilai ngapain sih lama banget. Kayaknya ini tadi masang kondenya udah, masang itunya udah. Tinggal kayaknya nih lagi mengambil lampunya. Soalnya lampunya tadi kan hati-hati kan, nggak mungkin taruh di meja berantakan gini kan. Kayaknya lampunya ditaruh di lantai di bawah apa gimana. Nah ini. Nih goyang-goyang nih, kelihatan lagi masang nih. Karena ininya tinggi loh. Nah itu kan harus dipendekin supaya bisa masuk ke kamera overheadnya ini kan. Nah itu kan dia karena dua batang itu kan saling sinergis. Jadi kan kalau mau diturun naikin jangan dipaksa, karena dia di bawahnya itu cuma satu ininya, yang megang ke base-nya cuma satu. Paksa penyok dia. Karena saya juga punya nih kayak gini yang buat mic ini di clip on di meja. Itu nggak bisa terlalu nggak bisa dengan kekerasan dia. Harus gituinnya pelan-pelan. Jadi nggak tahu deh ntar kalau pas dipakai di sana ya. Mudah-mudahan tahan lama sih. Kalaupun ntar tinggal ganti base yang lain gitu kan. Karena base-nya kalau nggak salah kalau beli terpisah nih 170 kurang lebih ya. 170 tergantung toko sih. Ada yang 150 tapi jauh di Jember apa di mana gitu. Atau kalau misalnya kepepet bisa pakai yang tadi yang saya punya tuh ya, walaupun itu nggak boleh lama-lama. Karena kayaknya orang juga pakai nggak mungkin sampai 10 menit karena dia panas loh ya lampunya. Nah itu tuh nyala kan agak merah-merah. Nah nyala itu karena sengaja saya nggak arahin ke lensa gitu ya. Ya itu takut rusak. Nah itu kan kelihatan kan agak merah-merah gitu nyala berarti. Oke, berarti udah fix, udah bisa, udah jalan semua. Si switchnya nggak ada masalah, itunya udah kabel yang putus udah dipasang, semuanya udah dibenerin, udah dites, udah bisa, udah jalan. Tinggal nanti dibawa lagi ke ke ibu saya di Cipulir gitu ya, buat dipakai untuk terapi gitu. Karena katanya kaki suka sakit sama pinggang Jadi ya kalau istilahnya orang katanya saraf kejepit atau apalah. Kayaknya tahun 70, 80, 90 nggak pernah dengar istilah itu, tiba-tiba muncul aja gitu ya. Mungkin sebenarnya bukan saraf kejepit, karena logika saya kalau namanya saraf kejepit udah lumpuh dia, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau kejepit mungkin istilahnya kayak ada pengendapan di engsel atau di mana gitu. Karena kalau kejepit beneran, pasti itu sakit banget dan itu bener-bener nggak bisa paralyzed lah gitu ya. Tapi saya nggak tahu juga gitu ya, karena kalau jantung dari dulu tahun 60-70an kita udah dengar ada gitu kan. AIDS pun dari tahun 80-90an Roy Hodgson udah ada gitu kan. Penyakit yang lain Ebola cuman kan yang baru-baru muncul gitu kan. Apalah saraf kejepit lah, terus apalah mungkin hubungannya juga dengan sekarang banyak depresi bla 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 gitu ya. Karena emang kalau itu mungkin hubungannya dengan dunia digital, makin persaingan makin tinggi, kompetisi makin ketat gitu ya. Jadi semuanya serba digital dan orang makin stres karena informasi overload gitu kan, tiap hari banyak dilihat. Apa pula ini omongannya. Oke, ini kayaknya sudah selesai semua, udah bener, udah bagus, udah tinggal dirapiin ya. Ini kayaknya udah tinggal dicabut gitu kabelnya, dirapiin. Oh, dinyalain lagi, dites lagi tuh, kelihatan kan, bener kan? Jadi biasa harus yakin banget gitu ya, dites sampai 2, 3, 4, 5 kali udah bener sebelum dicabut. Nah begitu udah dicabut ya kan harus di packing ulang dong supaya nggak hancur kalau pas dibawa, walaupun bawa sendiri pakai mobil, cuman kan kesannya kayak masih baru gitu kan, jadi masih terbungkus rapi kayak baru beli gitu. Padahal sebenarnya
Switch-nya tadi bukanya kan agak paksa, jadi agak penyok-penyok dikit sih, cuman ya nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan nggak kelihatan. Nanti dipikirnya second lagi ya. Tapi nggak apa-apa kalau ntar di apa? Dikira second tinggal kita kasih video YouTube ini aja kan. Jadi kelihatan kan? Ada buktinya bahwa ini baru. Oke, begitu aja. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat.